Oke, bertemu lagi bersama saya Sony di Max Talk. Let's talk about trading. Kali ini saya bersama Pak Reza Aswin ya. Halo Pak Reza. Gimana Kang, sehat? Alhamdulillah luar biasa. Kali ini di episode kali ini kita akan membahas ngobrol ya Kang ya. Udah pas saya emang bosen. Siap. Debatnya biar di Facebook aja Pak ya. Iya, Debat biar di Facebook aja. Kalau kita ngobrol aja lah ya. ngobrol aja lah. Gitu. Ngobrolnya kali ini kita akan membahas sedikit unik sih Pak. Jadi kita akan bahasnya mitos versus fakta tentang trading. Oke. Gitu kan. Dan ini kita ngobrol aja, saling tanya. Kalau menurut saya tuh contohnya kayak gini Pak. Mitos nggak sih udah MC atau udah stop loss harga tuh sesuai lagi ke arah yang benar? Nah, Kalau saya sih ngelihatnya begini ya. Kadang-kadang kalau kita dalam keadaan panik, boleh nggak kita bikin keputusan? boleh. Kita Kalau panik nih. panik ya, kalau panik jangan. Oke. Harus cooling down dulu dong. Iya, kita ambil contoh ya. Boleh. Di dapur, kompor meleduk kebakaran. Ya. Ya. Terus kita bingung gitu. Langsung lari ke sana, ambil ini, ambil segala macam, akhirnya kebakaran. Padahal logikanya, kalau kompor kebakaran, ambil karung basah tutup, selesai. Betul. Kebayang nggak? Pada saat harga naik terus kita panik, gitu ya. Itu pasti ada yang salah ya. Pasti. Pasti ada yang salah dari Lotnya. ada salah dari membaca analisanya, betul ya? Betul. Dan pada saat kita ketakutan, terus kita ngambil suatu posisi, tiba-tiba harga berbalik. Itu kan sebenarnya kebenaran aja ya. Benar. Kebenaran aja harga balik. Ya. Kebenaran aja, memang pada saat semuanya di luar nalar, biasanya kan orang taking profit ya. Ya benar. Betul ya? Betul. Nah pada saat taking profit itulah kita pas ngasih stop loss di situ. Orang bilang, wah ada SL Hunter lah. Enggak. Emang kebetulan aja. Karena buat saya sih logikanya gini. Benar gak sih bahwa orang yang trading di bisnis forex ini 90% loss? Betul ya? Betul, katanya begitu. 10% profit. Betul. Nah, pertanyaannya, kalau di broker itu bener, itu nggak diapa-apain aja kalah ke orang, bener nggak? Mau ngapain sih pakai SL Hunter, pakai? Oh nyatanya cuma 10% yang sukses gitu. Betul nggak? Kita kan logikanya begitu, Bos. Betul. Jadi ini juga pesan gitu bahwa ngapain gitu ya trading direcokin nama broker gitu. Buat saya sih nggak penting banget gitu. Orang dibina aja kalah, Bos gitu. Ya. Sepakat sih. Iya. Nah, kan udah berapa lama trading? Saya kenal itu 2012 lah. Oke. 2012 ya. 10 lah kurang lebih lah ya. Oke. Saya kepingin tahu nih kan dari anak muda nih misalnya. Kan forex ini beresiko. Ya. Trading yang beresiko. Bisnis keuangan yang paling beresiko. Paling high risk. Kenapa pilih ini gitu? Oke. Saya jawab ya Pak. Karena kemampuan saya cuma di sini. Jadi kalau misalkan contohnya begini Pak ya. Bisnis ini emang paling high risk untuk yang nggak paham. Itu Pak ya. Contohnya pembalap. Pembalap itu high risk banget Pak ya. Tapi kan ada yang menekuni dan latihan balap, bahkan ada sekolah balap Pak. Ya, nah saya juga mungkin saya menjadi bagian dari situ. Trader ini emang high risk. Trading forex emang high risk. Mungkin karena saya telah mendalami, telah baca, telah dapat naik turunnya di sini, tapi tetap cocok Pak. Pernah nggak loss banyak di bisnis ini? Oh pernah. Kenapa nggak kapok? Karena dapat untung banyak, pernah. Di situ sih Pak kuncinya Pak. Kayaknya di situ. Pernah untung banyak, jadinya ya malah jadi ketagihan. Loss banyak pun kadang dulu pas belajar ya. Ini benar-benar kisah nyata Pak. Lulusan SMA trading, dulu itu depositnya kecil banget, $100 lah. Bang anak SMA lah segitu Pak ya. Jadi $1,000 itu dalam waktu 2 hari Pak. Dan ini yang bikin saya tuh kenapa sampai saat ini bertahan di sini. Karena melihat dari itu udah lewat 100%-nya Pak.
gitu. Kenyataannya pada saat saya bertahan di situ dan belajar lebih dalam lagi, malah jadi lebih baik ruginya. Nah, tetapi kan ada rasa penasaran ini terus-terusan, kok bisa ya dulu begitu, dan ini yang jadi nggak mau berhenti, bahkan sampai ditentang orang tua dan sebagainya, Pak ya. Dan ketika dapetin solusinya, itu tadi. Begini loh, saya tadi pada saat Anda mengatakan bahwa ditentang sama orang tua, itu orang tua kan nggak boleh ditentang ya. Seharusnya begitu, Iya Pak. betul. Terus kenapa kok berani gitu loh? Ya, karena Orang tua udah ngelarang, hmm, tapi sampai hari ini, sampai 10 tahun ya lalu, sampai hari ini, kenapa bisa dikerjain gitu loh? ceritanya itu tuh sempat kayak taruhan gitu, Pak ya, sama orang tua tuh, taruhan. Oke, kalau misalnya sampai 25 tahun belum jadi apa-apa di sini, belum bisa ngebuktiin apa-apa, saya stop. Gitu. Nah, kebetulannya pas sampai 25, itu tuh udah bisa ngebuktiin sedikit-sedikitnya. Karena waktu itu perbandingan saya adalah hanya sebagai, oke, kalau misalkan nggak boleh di sini, emang saya harus jadi apa? Gitu loh. Nah, diambillah karyawan bank. Nah, saya cari, Pak, gaji karyawan bank itu emang berapa sih? Waktu itu hanya 4 jutaan. Udah gede katanya tuh. Nah, saya dapetin di situ tuh 4 juta dengan challenge saya sebulan bisa nggak sih dapat 4 juta. Nah, beberapa bulan ini lewat, Pak. Bahkan ada sampai yang lebih. Dan menurut saya adalah kenapa saya mesti kerja ketika saya udah dapat tempat yang cocok. Meskipun nggak ada teman, meskipun sendirian di kamar, itu benar-benar sendirian, Pak. Karena ternyata itu seperti itu kan ya. Nggak punya teman, nggak punya sebagainya lah. Tapi saya bisa melewati penghasilan yang diharapkan oleh orang tua. Jadi di situ, Pak. Oke, berapa loss yang pernah diderita selama 10 tahun banyak yang the top loss? 1 M. Bagaimana Anda bisa balik mentalnya setelah digampar 1 M? Ini kan buat para trader, Benar. pemula gitu ya. Ini ada orang ya udah habis 1 M tapi masih berdiri aja gitu. Bukannya kabur, kan banyaknya kan setelah itu hilang. Kabur, gitu. hilang, benar-benar. Apa yang membuat Anda masih terus bertahan di bisnis ini? Karena yang saya lakuin adalah satu ya, akumulasi. Aku bilang akumulasi, kalau kita hitung untungnya saya ini udah lewat segitu, Pak. Nah, sedangkan 1 M ini bisa loss dalam satu akun namanya. Ini karena kesalahan yang saya sadari, Pak. Satu, terlalu over confident, Pak. Kalau over confidence, lotnya hajar. Meskipun setupnya menurut saya pribadi itu udah ganti, tapi karena kepedean, nggak mungkin harga segitu. Jadi ketika udah mulai nggak mungkin harga segitu, itulah yang menjadi kehancuran awal menurut saya pribadi. Nah, itulah yang dapat dan dihajar loss segitu, menurut saya banyak banget. Dan ya terpuruk pernah, Pak. Cuman karena saya ya ini tetap cocok buat saya. Dan maksudnya gini, bagaimana bisa habis kehilangan uang segitu banyak ya, terus mentalnya bisa balik lagi gitu loh. Sampai hari ini kita bisa ngobrol gitu kan. Ya karena cara trading mungkin ya, Pak. Cara tradingnya. Jadi kalau misalkan saya pribadi ini, psikologi saya itu adalah ketika saya rugi di harga sekian, maka saya menganalisa ulang. Apakah mungkin harga ke situ lagi? Gitu loh. Jadi ketika apakah mungkin harga ke situ lagi, ya udah saya tinggal cari entry di harga lebih atas atau harga lebih bawah. Karena yang contoh kasus ini tuh adalah pada saat saya kena GU kemarin, Pak. GU kemarin sama 1.0. Itu siapa sih, Pak, yang saya pribadi dari orang teknikal ya, Pak ya? Nggak ada angka segitu. Ternyata ada. Ternyata ada. Kacaunya begitu, Pak. Kacaunya begitu kan. Ketika nggak hanya di GU sih sebenarnya. dengan euro, di gold juga begitu kan. gold sekarang begitu kan. Tiba-tiba 2.400 gitu kan. Yang orang bilang 2.000 itu udah top-topnya. Benar, udah top-topnya. Ya kan? Oke. Jadi tapi begini Sobat Trader, saya ingin tahu sebenarnya apa yang membuat Anda bisa mengupgrade diri setelah Anda terpuruk. Gitu. Mau belajar sih intinya. Jadi mau belajar. Berat nggak? Berat banget, Pak. Karena yang dihadapi itu bukan hanya loss-nya aja. Ada masalah-masalah dari belakangnya juga ada, Pak. Contohnya seperti
Ya karena kita di sini mentoring ya Pak ya. Dari member pun ada tekanan dan gitu kan ada. Tapi kan saya nggak bisa lari Pak. Tanggung jawab. Ini recovery seperti ini, mau ikut silakan. Kalau enggak ya udah, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi yang ikut ya follow juga kok. Aman-aman aja sampai sekarang juga. Jadi saya tuh belajar dan menghadapi masalah itu Pak, nggak lari. Oke, jadi kuncinya itu adalah sebenarnya masalah itu bisa selesai dengan sendirinya kalau dihadapi, benar nggak? Betul Pak, Kalau ditinggal kabur mah malah masalah. jadi masalah baru. Nambah masalah Pak kalau. Oke. Nah, ini kadang-kadang kan kalau kita trading nih ya, itu suka ngomong begini nih. Ini namanya trading itu nggak jauh dari perjudian, ya kan? Aha. Tiba-tiba kita nawarin nih, ya kan? Dan nawarin nih produk forex, terus ujung-ujungnya, kenapa lu mau nipu gua gitu ya? Maksudnya gini, pernah nggak pas Anda ketemu sama seseorang, apakah itu mau sahabat, nasabah atau siapa saudara dan segala macam ya, itu konotasinya itu udah negatif banget gitu loh. Benar. Gitu. Pernah nggak seperti itu? Kenapa? Bagaimana cara Anda mengatasinya? Wah kalau itu sih udah paling sering dari dulu Pak, gila riba dan sebagainya. Cuman yang kasus terakhir itu saya masih bisa hadapi, asal jangan sampai nasabah itu membawa ayat Pak. Kalau sudah bawa ayat ya udah Pak. Contohnya gimana? Saya pernah Pak, saya nggak paham ayat Al-Quran dan sebagainya. Tetapi saya ke Cianjur, di Cianjur kan cukup kental juga Pak ya. Oke. Nah bapaknya itu pengen diajarin ini Pak, bapaknya pengen, tetapi anaknya ini nggak mau, menolak. Alhasil adalah diskusi panjang lebar, bukan debat ya, diskusi Pak, diskusi panjang lebar. Tetapi pada saya poinnya adalah ini cukup unik menurut saya, karena bapak itu punya usaha jual beli mobil. Dan saya tanya, bapak bisa kredit nggak? Bisa. Tapi kan kredit saya syariah kata adiknya. Jadi pada bunganya pun sudah sepakat dua belah pihak. Ya karena saya apa sebenarnya ini, ya kan? Saya nggak paham dengan apa itu apapun lah. Cuman hanya dengan sampel di situ aja jual beli kredit, harusnya kan bapak bisa menerima ini, anaknya bisa menerima ini. Bapaknya sih oke aja Pak. Cuman ketika saya jelaskan ini tuh trading forex Pak, dan semuanya udah online, kita nggak mesti lihat dulu barangnya dan sebagainya. Tapi ujungnya jadi nggak? Nggak, tetap. Nggak. Pada saat dia nggak jadi, terus Anda down nggak gitu? Nggak, karena itu udah balik ke ini ya Pak ya, ke apa namanya tuh, ke mindset pribadi Pak. Yang saya heranin ini adalah kenapa nggak? Jadi mungkin secara saya tangkap ya Pak, itu mereka lebih nggak nerima aja Pak. Sebenarnya dalam hati kecilnya udah, ya juga ya, benar juga ini orang, gitu loh Pak. Tapi karena kalau misalnya dibilang judi atau apapun, berarti dari dua sisi ya Pak ya, dua pandang, kita nggak bisa debat panjang lebar. Oh udah nerima dalam hatinya nolak, ya udah susah. Tapi kalau misalkan ada hati kecilnya mikirnya, oh iya juga ya, nah itu kan gimana lagi kasusnya kan? Tinggal kita follow up aja bagaimana kasusnya, penjelasan lagi ke depannya, 1, 2, 3 pertemuan, penjelasan pasti nerima. Oke, tapi kalau enggak ya udah gitu iya, ya. kalau enggak ya udah. Jadi kalau menurut saya sih ya kalau udah bukan ranahnya, bukan frekuensinya, bukan karakternya, ngapain dipaksa ya. Nah itu Pak, jadi saya lihat sih dari situnya aja, karena kan ketika saya penjelasan seperti trading itu bukan judi, ada semuanya, ada alasannya, sama barang-barangnya pun ya minimal di Mekah, di Arab ada Pak. Kalau di Arab ini ada, ya pasti udah halal, udah legal. Sistemnya begitu aja simpelnya Pak ya. Di Indonesia pun legal, berarti udah ada hukumnya. Nah kenapa saya harus memperebutkan atau memperdebatkan panjang lebar lagi dengan ayat-ayat yang nggak saya pahami, gitu loh. Ngerti? Oh, gitu ya. Ngerti. Jadi saya semuanya itu aja, di mana itu legal, udah aman. Intinya adalah yang nggak perlu diperdebatin nggak usah lah ya. Nggak usah. Ya. Kenapa? Karena intinya ya kalau nggak ya udah sih gitu ya. Kan kita cuma mengedukasi. Ya benar Pak. Iya, karena kita nggak mengajak ya. Itu hanya
beliau pengen diajarkan, pengen dijelaskan. Kalau penolakan dari anaknya ya udah clear. Apa yang kira-kira Kang Sony punya unek-unek masalah di forex yang mau coba kita diskusiin? Coba. Oke. Saya sih pengen diskusinya itu tentang komisi, Pak. Karena kan kalau trader Indonesia tentunya ya, cari broker yang murah. Ya, murah, spreadnya kecil, nggak ada komisi, nggak ada spread dan sebagainya. Menurut pandangan Pak Reza Aswin tentang komisi, spread, dan swap itu bagaimana? Oke. Kita harus, jadi gini, kalau kita diskusi, kita harus lepasin dulu nih sama yang namanya agama ya kan. Betul. Karena kalau udah dicampurin kita sampai subuh nggak kelar nih ya kan. Sampai episode berapa pun nggak akan Nggak akan habis. kelar. Jadi kita geser dulu nih. Siap. Ya, kita mau ngomongin masalah broker aja dulu. Iya. Broker itu adalah perantara. Broker itu makelar. Di Indonesia namanya pialang, namanya futures, namanya berjangka. Dan dia hidupnya hanya dari komisi. Makanya namanya commission house. Pertanyaannya, kenapa harus lewat makelar? Harus lewat broker? Karena nasabah ini nggak bisa langsung masuk ke money market. Nggak bisa langsung masuk ke bursa. Dia harus lewat perantaranya. Kata siapa? Bos, aturannya begitu. Kalau mau bikin aturan sendiri ya jangan hidup di Negara bumi ini. ini Iya, gitu ya kan. Event itu namanya broker internasional juga namanya broker kan? Betul, Pak. Betul ya? Broker ini punya kewajiban untuk melempar semua open posisinya ke pedagang besar. Kalau bahasa kerennya namanya LP. Liquidity provider, oke? Iya. Nah, jadi broker ini kalau nasabah buy, dia juga harus lempar posisinya buy ke LP pedagang. tadi. Sedangkan satu LP ini punya beberapa broker, nanti di matchingin lah di atas. Jadi kalau mau tanya sama saya sebenarnya, yang jadi bandar siapa? Itu LP. LP-nya bandar. LP-nya bandar. Dan itu sah menurut undang-undang. Kenapa? Karena begini. Anda broker, saya broker. Anda punya nasabah nggak? Punya. Saya juga punya nasabah. Iya. Di sana Anda punya buy gold 10 lot. Saya punya sell gold 10 lot. Masing-masing dilemparin ke LP. Nah, LP ngapain lemparin lagi? Kan diadu selesai. Iya. Ya kan? Kalau main judi bola mah kekean udah beres ya kan? Iya kan? Benar. Satu pegang Persib, satu pegang Persija. Ya kenapa dilempar gitu? Nah, itu tugasnya LP itu seperti itu. Oke, clear sampai situ ya? Clear. Nah, sebenarnya kalau mau fair nih, broker ini hidupnya dari mana? Dari komisi yang dicas. Pertransaksinya tadi. Pertransaksinya itu makanya yang namanya broker itu namanya commission house. Dia hidup dari komisi. Nah, jadi kalau kita mau gampangnya nih, Kang Sony mau nukarin uang ke money changer. Ya. Oke. Pakai Gojek nggak? Pakai Gojek. Pakai Gojek dong mesin. Sampai ke sana, tuker $1.15.000. Ya kan? Dapat dong $1. Seminggu kemudian naik jadi 16.000. Untung nggak Kang Sony? Untung. Balik lagi nggak? Balik lagi dong. Pakai Gojek lagi. Sampai Gojek lagi. Bawa pulang $1.1.000 perak. Clear? Clear. Nah, Gojeknya ini itu broker bos. Makelarnya. Kalau saya bilang sama si Gojeknya ini tolong cariin money changer yang bagus dan dia ngasih referensi yang membeli dolar dengan harga murah, menjualnya dengan harga mahal, yang seneng nggak? Iyalah. Pakai Gojek itu terus nggak? Pasti. Kenapa setiap broker itu nggak mulai dari services yang baik supaya komisinya itu berjalan dengan. Jadi kadang-kadang ini kan maaf ngomong ya,
yang namanya investor itu semuanya mau diambil gitu loh, Iya. ya kan? Karena gue nggak dapat apa-apa, informasi nggak ada, ini nggak ada, itu nggak ada, gue trading sendiri, komisi lo ngambil. Ya terserah sih kalau menurut saya. Tetapi dengan adanya commission itu sebenarnya adalah services di situ. Jadi dia berhak mendapatkan itu karena servisnya. Tapi logis nggak sebenarnya kalau misalnya saya minta analisa akan, tapi saya trading di broker lain. Nggak logis juga. Ya kurang etis apa? Kurang enak juga. Kurang kan? etis kan? Dan itu kan banyak dilakukan sama orang Banyak gitu. banget. Ya kan? Kalau buat saya sih bodo amat gitu ya. Bener. Karena begini konsepnya. Akang adalah seorang dokter. Saya juga dokter. Anda kerja di rumah sakit A, saya rumah sakit B. Ya kan? Ya. Pasien saya minta analisa dari Anda sebagai dokter, tapi nginepnya di rumah sakit saya. Kira-kira saya ngambek nggak kan? Karena apa? Karena obatnya pasti beda dong. Benar. Iya. Dan riwayat dari pasien ini kan saya lebih tahu daripada Akang. Betul. Nah, ini yang akhirnya pasien ini senengnya kebentrokin antara dokter gitu. Ada apa yang seperti itu juga? So, itulah yang kadang-kadang kita itu harus mulai apa ya? Mulai menata diri. Pada saat kita tidak mempunyai servis yang bagus, ya kalau mau ditinggalin itu haknya daripada investor. Haknya dari nasabah gitu. Tapi kalau itu semuanya baik, you bayarlah komisi. Clear ya? Clear. Okay. Tapi jangan sampai dia nggak dapetin informasi segala macam ya. Terus tiba-tiba ya kan si konsultannya menikmati semuanya. Nggak fair kalau menurut saya. Betul. Ada juga yang seperti itu banyak. Ya nggak tahu. Ini mah ngomong doang. Siap. Habis ini yang komen banyak. Banyak pasti, Pak. Wah. Oke. Saya mau nanya satu lagi ya Pak Kang. Boleh, Pak. Kang, di Forex itu duit kecil bisa jadi duit gede nggak sih? Bisa. Gimana caranya? Hoki. Itu udah paling jelas, Pak. Hoki, Pak. Jadi kalau sebenarnya itu bisa nggak sih? Bisa, cuman sepersekian persen. Oh. Gitu loh. Jadi karena kan banyak juga buktinya, Pak ya. Apalagi di TikTok kan banyak banget master tuh, Pak. Yang dari ibaratnya lah $1.000 bisa jadi ratusan juta. Okay. Jadi kalau menurut saya bisa aja asalkan ya itu lagi hoki-hokinya aja. Oh maksudnya kalau lagi bagus di posting, kalau enggak di posting gitu. Benar kayak gitu. Flexing atau gitu. Kalau misalkan secara ilmunya ya itu agak susah, Pak. Kalau secara keilmuannya. Tapi kalau misalkan secara hoki-hokian itu bisa-bisa aja. Kalau saya sih ngelihatnya begini ya. Semua itu bisa-bisa aja, tapi nggak bisa diulang. Betul. Sepakat. Jadi kadang-kadang kan ada tuh ya. Makanya hoki, Pak. Hoki itu susah banget ulang, Pak. Jadi ada tuh ya banyak seorang gitu ya, udah jago gitu trading dan segala macam selalu ngomong begini. Gue tuh dulu pakai duit cuma $1.000, sekarang duit gue udah 1 miliar. Ini ada track recordnya. Gue bilang bisa ulang nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Pasti itu, Pak. Jadi sebenarnya trading itu yang benar itu punya SOP, Bos. Setuju. Punya SOP-nya, semuanya terukur, semuanya teratur, nggak pakai feeling gitu ya. Ada metodenya gitu. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa bahwa dengan seperti itu semua kita bisa mengulang gitu loh. Tapi semua yang pakai feeling, semua yang pakai sepertinya itu nggak bisa diulang. Ya. Jadi coba teman-teman trader semuanya coba kita introspeksi diri gitu, termasuk saya gitu ya, bahwa yang kita pakai nih metodenya saat ini itu sebenarnya itu adalah memang metode yang sudah bisa di tracking gitu ya, SOP-nya sudah benar, atau memang itu nggak bisa diulang lagi karena emang kebenarannya pas gue beli harganya naik, gue beli lagi harganya naik, gue tambahin lot jadi 50 lot harganya naik masih juga. naik. Kalau misalkan SOP-nya benar seperti itu, contoh $1.000 jadi 1 M,
kayaknya lebih baik saya nitip Pak. Hmm, Bagi 2. Pasti berulang-ulang ya Pak ya. mungkin bisa, tetapi menurut saya bukan di zaman sekarang. Kan zaman mungkin. sekarang. Karena di zaman yang akan datang kemungkinan kecerdasan buatan udah mulai bagus. Deep learning sudah terjadi gitu ya. Machine learning juga sudah mulai berjalan gitu ya. Sudah tidak, mohon maaf, udah nggak ada dokter. Kita datang langsung colok darah langsung, oh Keluar. Anda kena penyakit ini gitu. Nah, Sejahat itu Pak teknologi itu ya. iya. Kalau di bank udah nggak ada teller lagi, kasir lagi, semua aja mesin ATM, 1 kali 24 jam, kan nggak perlu ada lembur. Betul. Betul ya? Memang investasinya besar, tapi ingat, pada saat kita berurusan dengan orang, itu biayanya makin besar. Dan nggak bisa kerja 24 jam, ya kan? Itu sebabnya banyak ATM semua. Jalan tol juga udah mulai pakai itu semuanya. Benar. Oke. Yang tadinya per orang, tiap gerbong. Oke, dan sekarang penjualan dibuat seperti itu. Betul kan? Betul. Tiba-tiba Kang Sony nggak bisa ngomong. Ya udah, mulai pakai kecerdasan buatan, muka jadi foto, langsung dimasukin, ngomong suaranya, Ada Pak, udah ada. Pak. kartun keluar dia. Iya, kartun. Oke. Nah, sekarang saya akhirnya jadi berpikir gitu ya. Kalau kita udah susah mulai cari kerja, bagaimana anak kita ya? Menurut Kang Sony gimana? Saya Betul mikirnya, dong. iya benar Pak, itu fakta Pak. Iya kan? Ya itu fakta. AI ini udah sampai kemana-mana ya. Oke. Dan menurut saya pribadi itu yang menjadi alasan kenapa tadi pembahasan pertama, kenapa saya udah babak belur, bahkan sampai menentang orang tua, tetap ada di bidang ini. Gitu. Ya alasannya adalah menurut saya pribadi bidang ini yang paling susah untuk digulingkan oleh orang lain, kecuali satu di nuklir Pak, ya kan, perang besar dan sebagainya, apalagi bencana alam gede-gedean, itu baru berhenti menurut saya pribadi ya. Jadi kenapa saya di bidang ini tuh ditekuni banget dari awal, karena saya mengingat gini Pak, saya dulu di SMA, SMP nggak terlalu bagus-bagus amat, di kuliah juga sama nggak bagus-bagus amat, tetapi di bidang ini yang saya tekuni, orang kok nggak dengar saya ya. Nah ini yang sedikit menarik Pak. Jadi di bidang ini saya lebih dihargain dibandingkan saya keluar dan melamar kerja dengan biasa-biasa aja. Saya nggak akan jadi apa-apa Pak. Nggak akan bisa saya di depan orang isinya 100, nggak mungkin didengar Pak. Jadi menurut saya pribadi ya, yang tadi dengan ancaman seperti itu, ya untuk sekarang udah tepat banget untuk melek sedikit ke bisnis ini Pak. Kalau pendapat saya begitu ya Pak. Karena memang benar trading ini tuh nggak mengenal siapapun. Kasarnya tukang beca pun bisa. Kasarnya Pak ya. Nah itu pun ke saya sendiri sama Pak. Ke saya orang yang dulu malas di sekolah aja bisa sampai saat ini begini. Bahkan didengar sama orang-orang. Berarti apalagi yang berpendidikan seperti dokter. Jadi yang dokter udah mulai terancam, bolehlah kesini main. Jadi kesimpulannya cuma gini loh, bisnis ini itu nggak kenal gender, nggak kenal usia, nggak kenal strata pendidikan, nggak mengenal status apapun, tapi yang jelas bahwa bisnis ini itu merupakan, menurut saya itu adalah bisnis yang sempurna. Kita mau jual di mana aja boleh, dan kita beli di mana aja boleh. Dan kuncinya satu Pak, tadi kata Bapak, kuncinya cuma satu, nggak berhubungan dengan orang. Kita buat beli kan nunggu orang beli, kita mau nyari barang kan nunggu orang nawarin. Itu Pak, itu yang saya suka banget Pak di bisnis ini. Jadi ketika saya tawarin bisnis A, B, C, D, saya dengerin, tapi baik lagi modalnya berapa. Terus saya tanya kerugiannya gimana, karena kan orang trading udah biasa rugi ya Pak ya, udah biasa ngehandling kerugian gitu loh. Nah saya biasa tanya dulu ke situ, kalau misalkan poin A, B, C-nya itu tepat, saya biasa masuk meskipun nggak banyak. Tapi kalau misalkan exit pointnya gimana, atau misalnya gini, tahu nggak cara ngebuang barangnya, ngebuang barang nggak lakunya, tahu nggak ketika itu mentok gini kan resiko dengan ya udah stop. Nggak bagus kata saya itu, karena ketika pan jeleknya nggak bisa muter barang. Contohnya pabrik udah tahu cara muterin limbahnya Pak.
dijual kemana sana sini, ada yang nerima. Nah itu berhasil, makanya dia panjang. Nah di trading forex ini saya suka di situ, nggak berhubungan dengan orang lain, jualan sendiri, beli sendiri, untung sendiri, rugi sendiri, dibayar sendiri, kelar Pak. Oke. Kira-kira sudah. Satu lagi boleh nggak? Boleh ya. Kira saya Pak. Yo. Fakta atau mitos? Tadi kita bahas komisi ya. Sekarang masih bahas komisi. Fakta atau mitos Pak? Komisi mahal itu atau biaya transaksi yang mahal itu yang menyebabkan trader MC. Karena kan banyaknya seperti itu. Wah jangan di sana mahal, nanti MC. Sedangkan saya melihatnya adalah yang benar. Oke. Orang yang mulai aja kok ada yang MC. Sekarang gini Bos. Kita pakai suatu data aja. Ya. Ya. Kebanyakan yang namanya broker lokal itu pakai komisi. Ya. Nggak bisa dipungkiri pakai swap. Oke? Nggak bisa dipungkiri spreadnya lebar. Ya. Clear ya? Clear. Coba kita lihat di broker internasional. Nggak ada komisi. Nggak ada komisi. Spreadnya kecil. Ya. Nggak ada swap. Nggak ada swap. Pas gua tanya, ada yang MC nggak? Ada. Bos, buat gua tuh nggak relate gitu loh. Relate ya. Kan teorinya gini, kalau yang menyebabkan Anda itu habis itu gara-gara swap, gara-gara komisi, seharusnya yang di broker luar itu 100% profit semua. Betul nggak? Betul. Kenyataannya 90% hancur. Ya Meskipun kan? biaya murah. Andanya kan bukan gara-gara swap. Gara-gara beliaunya aja. Okay. Yang rada-rada oneng gitu kan. Benar. Tapi apapun itu kalau menurut saya itu nggak bisa dipakai suatu patokan. Karena kalau misalnya yang membuat dia rugi itu adalah swap atau komisi, seharusnya di broker luar itu profit semua dong. Clear dong sampai situ. Buktinya enggak. Mitos berarti ya. Mitos atau enggak, buat saya pola pikirnya salah. Gak mau rugi kan? Gak mau ngasih Pak itu. Gak mau ngasih. Itu kategori pelit Bapak sini. Gak mau ngeluarin duit buat belajar. Gak mau belajar. Kepingin daily signal yang bener. Ya. Emang ada? Gak ada. Karena buat saya orang yang sukses di bisnis trading itu biasanya orangnya ya biasa aja gitu. Maksudnya dia trading, begitu sama broker dijailin, ya dia pergi aja gitu, tarik uangnya pergi aja. Tapi kalau yang baru kemarin trading biasanya dijailin, medsosnya rame bos, semua jadi berisik banget. Berisik banget ya. Padahal kita lebih dari itu ya Pak ya. Iya, kalau dibicarakan gitu. Ya, biasalah. Namanya juga token listrik. Makin kecil, makin berisik. Yang buat token listrik ya teman-teman ya. Makin habis, makin berisik. Oke. Satu lagi bener Pak. Soalnya seru Pak. Bincangnya seru ya. Apalagi sama Pak Aswin jarang banget ketemu kan ya. Ini momen teman-teman ya. Maaf nih. Kita ngomongin tadi yang 10% sukses trading. Sukses di trading menurut Pak Reza Aswin itu apa sih? Gimana sih? Karena kan ada juga orang yang apalagi yang lagi apa ya? Ditanya kan, mentormu apa, McLaren-nya warna apa? Sampai ke situnya gitu. Gini loh bos, kalau buat saya trading itu nggak perlu validasi sih. Nggak perlu verifikasi kayak mau kita daftar ke broker. Bener gak? Maksud saya gini loh, Kang Sony 1 bulannya dapatnya 20%, saya 1 bulannya dapat 2%. Apa urusannya coba? Oke, nggak ada urusannya kan? Kenapa? Karena Kang Sony pakai uang 10.000 US, jadi 10%-nya berapa? 20 juta dong. Iya, saya pakai 8 miliar, 2%-nya berapa? Lumayan 40 Pak. Maksud saya jangan ngelihat ke situnya gitu loh. Dan itu nggak perlu dibandingkan gitu loh.
Kalau mau bandingin, ya udah ke renaissance teknologi tuh. Aset management tuh aduin. Seberapa hebat lu bisa ngelawan dia. Dia aja 1 tahun cuman sekitar 58%. Setahun. Setahun itu ya. Iya, terus kita merasa bangga karena 1 bulannya kita dapat 25% gitu. Walaupun 3 bulan kemudian kita MC. Oke. Belum balik dong Pak. Tapi kalau kita pikirin lagi, yang namanya aset management yang top kayak BlackRock dan segala macam ya, mereka dapat 50, 60%, 58% per tahun. Itu leverage-nya 1:1, Bos. Gak pakai 1:100, 1:1000 bahkan enggak ya. Kalau dipakai leverage 1:100, tandanya 58 kali 100. Dia profitnya setahun 5.800. Benar gak? Betul. Apa saya salah? Hmm. Ya kan? Bisa lawan mereka. Jadi kalau menurut saya trading itu ya buat diri sendiri. Kadang-kadang kan kita tiba-tiba kepicu gitu ya. Iya. Kepingin lebih hebat, lebih buat saya sih buat apa ya? Karena buat saya trading itu persis seperti kita lagi mengendarai mobil. Tiba-tiba ada yang nyalip yang lebih kenceng. Pertanyaannya, Kang Sony mau kejar nggak? Kejar karena cuma sendiri. Coba kalau udah Kang Sony punya keluarga, punya anak 3, ngomongnya apa? Udah Pak, sabar aja, bener nggak? Benar. Dan di situ kita ngerem kan. Iya. Ini trading nggak seperti itu. Trading tuh kadang-kadang kalau ada orang yang profitnya lebih banyak, kita langsung iri dan kepingin seperti mereka. Tapi kita lupa keluarga berantakan semua gara-gara uang tabungannya habis untuk trading. Jadi kita tradingnya tuh ugal-ugalan gitu loh. Nggak ngomongin resiko. Tapi setelah terjadi tabrakan, orangnya ngomongnya apa? Ini gara-gara kucing lewat. Kucing disalahin. Harusnya kan nggak boleh ada kucing lewat di jalan tol. Nggak boleh ada orang yang menyeberang di jalan tol. Pertanyaannya, ada kambing nyebrang aja kalau saya kecepatannya 10 km per jam. Kayaknya sih aman-aman aja. Ya. Clear? Paham. Jadi pada saat ada sama trek-trekan, kebut-kebutan, kita ke bawah nggak? Buat saya itu masalah. Benar, Pak. Jadi intinya ya sukses itu ya karena ini trading itu untuk diri sendiri dan dilakukan oleh sendiri juga. Jadi sukses itu nggak bisa dibandingkan, Mak. Itu kan kuncinya. Yang penting satu, trading itu harus pertama aman, kedua nyaman. Buat apa tuh trading tapi nggak tidur 3 hari gitu. Bener ya? Yang terakhir harus konsisten. Profitnya jangan top up-nya. Aman, nyaman, konsisten ya, Pak. Iya, itu. Konsepnya itu aja. Nah, kalau Anda sudah mencapai titik itu dan 1 bulannya hanya 2%, jangan coba untuk naikkan menjadi 4%, nggak perlu. Equity-nya dinaikin jadi 10 miliar. Kan 2% dari 10 miliar akan lebih berarti dibandingin 2% dari 100 juta, betul? Betul lah, Pak. Ya udah. Oke. Jangan merubah volume, jangan merubah presentasi. Yang diubah apa? Equity-nya diubah. Pasti ngomong satu lagi. Enggak. Pasti ngomong satu lagi gini. Equity saya kan cuma segitu. Saya dapat dari mana? Bisa sebesar itu. Pernah kepikir itu enggak? Ya kan? Ya. Logikanya gini, Bos. Kalau Anda udah pintar trading, banyak orang yang datang ke Membutuhkan. Oke. Masuk, Pak. Dan itu fair. Iyalah. Orang saya ke sini pakai Cititrend itu, saya tanya, "Pak, driver Cititrend?" "Iya." "Punya mobil?" "Enggak." Punya keahlian. Jadi kalau Anda punya keahlian, jangan bicara masalah equity lah. Clear? Clear, Pak. Masuk. Oke. Ya, jadi kita juga sudah di penghujung acara ya. Di Max Talk kali ini benar-benar apa ya? Benar-benar lucu, Pak. Di luar keseriusan gitu. Jadi ini kita diskusi. Dan emang ini harus ada part 2, part 3, part 4, Pak. Ya, ditunggu banget kedatangan Pak Riza Aswin. Terima kasih Pak Riza sudah hadir dan mampir ke Didimax Office ini. Dan untuk teman-teman Sobat Trader di Max Talk dimanapun Anda berada, jangan lupa
like, comment, subscribe channel Didi Max Official dan nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan berita-berita seputar Didi Max. Saya Vincent, pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye bye. Oke.